Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita buka dalam Imamat 10 ayat yang pertama. Imamat 10 ayat pertama menuliskan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ada satu poin penting dalam perjalanan gereja. Seringkali ada bagian-bagian daripada pemimpin-pemimpin pelayanan itu ingin membuat gereja versi kita, versi manusia, versi maunya kita, bukan versi yang Tuhan mau. Dan itu yang menyebabkan kesalahan besar dan serius, yaitu membawa api asing masuk ke dalam bait suci. Dan itu benar-benar Tuhan gak bisa terima. Itu sebuah kekurang ajaran besar. Dan akibatnya keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kedua anak imam itu mati seketika, gak besok, gak apalagi besok siang atau besok sore. Hari itu juga, saat itu juga, sesuatu yang serius itu gak bisa ditawar lagi. Nah, apa yang terjadi di saat ini? Bagaimana api asing itu masuk ke dalam gereja? Ada yang sedang dirombak di dalam gereja yang organik menjadi gereja sesuai dengan maunya kita. Gereja organik itu apa? Gereja organik adalah gereja di mana mereka bergerak dan roh Tuhan yang terus memimpin. Tetapi gereja yang bukan organik adalah gereja manusia yang memimpin. Dengan spirit api asing masuk ke dalam gereja, dan itu menyebabkan sesuatu kebinasaan. Poin seperti ini mengubah gereja bukan menjadi gereja, bukan mengubah gereja sesuai dengan maunya Tuhan, tetapi mengubah gereja bukan lagi menjadi baitnya. Hal yang kedua, saya mau cerita tentang Daud. 2 Samuel 6 ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 3.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Tuhan yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Tuhan itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Hal yang kedua, selain api asing masuk, yang kedua tabut yang sudah diformat ada di pundak imam. Ini Daud, seorang yang kenal Tuhan, seorang yang hidup penuh dengan penyembahan. Dia mengubah pula, dia meniru kalau tabut Tuhan itu bisa dinaikkan kereta, walaupun itu kereta baru, itu bukan yang Tuhan mau. Lihat, ada dua hal. Semuanya manusia yang mengubahnya. Manusia yang mengubah apa yang Tuhan mau. Tuhan menetapkan apa, tapi manusia mengambil apa yang Tuhan tetapkan lalu mengubahnya sesuai dengan maunya mereka. Itu mengerikan. Ayat yang ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Tuhan itu. Peristiwa di mana tabut ditaruh di kereta, di satu kereta, itu adalah perubahan yang manusia
Dunia melihat bahwa di kereta itu pernah dilakukan oleh orang Filistin, bahwa tabut itu ditaruh kereta, dibawa ke Filistin dan dikembalikan juga pakai kereta. Dan di situ Daud melihatnya, wow, ternyata bisa meniru bahwa dunia bisa lakukan itu, maka dia lakukan seperti orang yang gak kenal Tuhan, dia lakukan dan terjadinya mati. Ini yang gini-gini kayaknya kita harus mulai mendefinisikan ulang. Jangan sampai ada api asing, jangan sampai ada kereta untuk tabut Tuhan. Serem sekali. Ayat yang 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ada sesuatu hal yang berbeda ketika tabut Tuhan selama 20 tahun dia ada di tempat sebelumnya. Sekarang dipindahkan ke Obed-Edom selama 3 bulan. Sebelumnya itu 20 tahun, di situ ada yang menjaganya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi di rumah Obed-Edom 3 bulan saja, tabut itu memberkati apapun yang ada di rumah itu. 20 tahun di tempat sebelumnya itu enggak terjadi apa-apa. 20 tahun juga di tempat Filistin, tabut itu membuat apa? Hari-hari pertama tabut itu bikin Dagon jatuh. Besoknya lepas kepalanya. Setelah itu timbul borok-borok dan tabut itu bergerak di 5 kota Filistin. Dan semuanya timbul bisul-bisul dan borok-borok. Dan dikembalikan. Setelah itu tabut itu ada di Obed-Edom 3 bulan. Apa yang membedakannya? Cara Obed-Edom memperlakukan tabut itu. Kalau ini tabut, ini Obed datang dengan hati-hati. Jangan sampai dia membawa hati-hati dia mengelapnya. Enggak kurang ajar, enggak berani-beraninya dia bersikap. Dia penuh penyembahan. Itu yang dilakukan. Sehingga apa yang terjadi atas rumah Obed-Edom, rumah itu diberkati. Kalau dia tanam semangkanya besar. Kalau dia tanam ketela pohonnya dicabut besar-besar. Kambing dombanya yang biasanya beranak 5, ini beranak 15. Terjadi sesuatu yang berbeda sehingga orang-orang sekitarnya mengatakan itu tabut di rumah Obed-Edom memberkati, dan terdengarlah oleh Daud. Di situ Daud belajar. Yang pertama dia belajar meniru dari orang dunia. Sekarang dia belajar dari Obed-Edom. Itu dasar penyembahan. Dasar hati penyembahan itu. Bagaimana menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ayat 13, 2 Samuel 6:13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 6 langkah. Ini Daud. Di belakangnya tabut. Daud berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. Dia nggak berani melangkah ke 7. 6 itu berbicara tentang kemanusiaan, langkah manusia, kekuatan manusia. Dan dia berhenti, di situ 2 ekor dikorbankan. Tiap langkah ke 6, ke 7, maka 2 ekor dikorbankan. Perjalanan dari rumah Obed-Edom sampai ke tempatnya Daud 15 kilo.
Ada orang menghitungnya 15 kilo berjalan 6 langkah berhenti, 6 langkah berhenti. Kurang lebih 3.500 anak lembu gemukan yang dikorbankan dan seekor lembu. Jadi 3.500 kali 2, 7.000 ekor. Itu perjalanan penyembahan. Jadi begitu luar biasanya. Ada hal ketika ada orang bawa api asing dan itu langsung tewas. Yang kedua, memperlakukan tabut dengan meniru orang dunia, itu juga menimbulkan ketewasan. Namun ketika dia melakukan hati dengan benar, itu penyembahan. Itu dasar penyembahan. Itu yang membuat Tuhan melihat Daud berbeda. 6 langkah berhenti, 2 korban binatang dipersembahkan. 6 langkah berhenti, 2 korban dipersembahkan. Totalnya dia berjalan di jalan darah. Itu penyembahan. Penyembahan gak murah. Penyembahan itu mahal. Penyembahan itu hal yang berharga. Dan Tuhan itu yang membuat Tuhan melihat penyembahan dalam hidupnya Daud. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Wih, ini cerita lain lagi. Memandang rendah Daud dalam hatinya. Apa yang dilakukan oleh Mikal? Dia cuma melihat Daud yang cuma yang pakai bajunya sangat minim. Dia menari-nari, dia cuma melihat Daud. Mikal ini anak raja, tinggal di dalam istana. Orang nurut semua kepada dia tuh ya, semua orang takut kepada dia. Dia melihat suaminya menari-nari dan itu dipandang gak benar. Apa yang terjadi? Mikal melakukan sesuatu seperti itu. Ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini merendahkan hati, memandang salah tentang orang dalam penyembahan. Mikal seperti membawa api asing di dalam hatinya. Dia melihat orang-orang dengan cara begitu, kenapa si Daud begitu? Apa yang terjadi? Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Harusnya begini, Mikal sebagai istri pertamanya Daud, kalau dia ngerti hati Tuhan, kalau dia ngerti hati suaminya, ketika dia lihat dari jendela, dia bilang pada dayang-dayangnya, ganti bajunya, cepetan. Mau apa Tuan Putri? Aku mau menari bersama dengan suamiku. Aku akan melompat-lompat. Aku akan melakukan seperti suamiku. Aku akan mendampinginya. Lalu dayang-dayangnya langsung mengganti bajunya. Langsung dia turun. Hai suamiku, cintaku yang membelah hatiku. Kata siapa tadi? Dia langsung menari. Kalau Daud tangannya begini, dia juga tangannya begini. Kalau Daud tangannya begini, dia juga mengikuti di belakang dan mendampinginya. Maka lihat, tidak akan ada Batseba. Ada seorang istri yang mendampingi suaminya untuk menyembah Tuhan. Sekalipun hatinya merasa, oh ini kenapa begini? Dia tidak akan begitu. Karena dia menjaga hatinya, gak ada api asing di dalam dirinya. Dia ngikuti suaminya, mendampingi suaminya. Maka lihat, Daud akan bersama-sama dengan Mikal naik dan membawa tabut ke kota Daud. Dan kemuliaan Tuhan turun. Gak akan ada Batseba.
Apa yang terjadi dengan orang-orang yang seperti Mikal ini? Tidak mendapatkan anak sampai pada hari matinya. Saya mau cerita yang kedua. Yang keberapa ya? Yang keempat. Nanti ujungnya saya gabungin semua ya. Kisah Rasul yang ke-8. Ini kisah dalam perjanjian baru. Tadi 3 kisah tentang perjanjian lama. Ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Ia takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar terjadi. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Ini cerita tentang Simon, seorang yang tadinya tukang sihir, dukun, orang pinter, orang yang banyak berdatangan kepada dia. Satu kali sebagai seorang dukun muncul rasul-rasul dengan kuasa yang begitu hebat. Dia percaya, dia dibaptis juga. Tapi percaya dan dibaptisnya untuk melihat ini apa. Aku bisa pengen seperti dia. Bukan menjadi murid Kristus. Dasar hatinya bukan menjadi murid Kristus. Dia ingin mendapatkan apa yang rasul-rasul punya. Sampai akhirnya dia berkata kepada rasul-rasul. Dia katakan di sini, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Kalau hari ini banyak hamba-hamba Tuhan dikatakan oleh Simon, ibaratnya Simon ingin membeli karunia. Kira-kira beberapa hamba Tuhan, ya boleh, wani piro. Itu bisa terjadi. Tapi orang-orang seperti Petrus, gak bisa. Kamu bukan orang yang harus menjadi murid Kristus. Orang-orang seperti ini punya dasar hati untuk menerima impartasi. Hari ini kan ada banyak orang mencari pendeta-pendeta sakti. Pengen buatin, pengen tumbang ke kanan, kan sering tumbang ke kanan. Aku pengen tumbang ke kiri, pengen tumbang ke depan. Aku pengen buatin. Nanti kalau buatin yang kurang bagus, kok kenapa sih aku buatinnya nggak kayak gini? Saya pengennya yang bagus. Kalau sudah dapat nubuatan yang bagus, terus mau apa? Orang-orang seperti ini dasarnya seperti Simon. Aku pengen dapat sesuatu, bukan menjadi seseorang yang seperti Tuhan mau. Aku ingin dapat sesuatu supaya aku keren di depan banyak orang, supaya aku keren dilihat banyak orang. Nah, dasar seperti ini juga masuk ke dalam gereja. Hati-hati. Ayat 26. Ini yang keren. Saya paling suka ayat ini. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi.
Filipus pada waktu itu pergi melayani ke Samaria. Di Samaria terjadi kegerakan rohani yang begitu besar, terjadi kebangunan rohani yang begitu besar, terjadi pertobatan begitu banyak, dan terjadi mujizat begitu luar biasa. Tapi apa yang dikerjakan? Di tengah-tengah pada saat itu muncul malaikat Tuhan dan berkata, ayat ini, bangunlah dan berangkatlah ke tempat yang sunyi itu. Mungkin orang-orang hari ini berkata begini, Tuhan, aku gak salah dengar. Aku ini founder di gereja ini. Aku yang kau suruh membangun, engkau yang memulai dengan sangat luar biasa. Sekarang sudah besar, sudah banyak, sudah orang terkenal. Sekarang kau suruh aku pergi dan tempat itu jalan yang sunyi. Gak bisa. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Suruh orang lain aja. Ini tempat punyaku. Nah, ini masalah. Itu masalah. Itu yang membuat Tuhan gak selesai dengan hidup orang seperti itu. Dia hanya memilih apa yang dia mau. Awalnya nurut. Awalnya menginginkan apa yang Tuhan mau. Setelah berhasil, setelah sukses, Tuhan bilang, pergilah. Dan tempat itu sunyi. Filipus, gak salah Tuhan. Enggak. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbenaran Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 27 adalah titik temu antara Filipus dengan sida-sida dari Etiopia. Kelihatannya sunyi, kelihatannya sepi, kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus yang suruh, justru terjadi ledakan yang besar. Lalu ceritanya apa nih? Rangkaian 1 sampai rangkaian yang terakhir. Yang pertama, Nadab dan Abihu membawa api asing. Memformat gereja menurut mau mereka dengan caranya mereka. Cerita kedua tentang Daud yang sedang mengubah. Dia lihat kelihatannya lebih bagus kalau tabut itu keluar dari Mesir di padang gurun. Itu tabut dipikul, capek. Lebih bagus nih sama orang Filistin pakai kereta. Bagus kok, keren. Ada satu konsep di mana orang itu mengubah yang dulu kuno ini lebih modern, naik kereta. Wow. Enggak lah. Yang harus di pundak imam tetap di pundak imam. Enggak bisa pakai kereta. Kereta bicara apa? Bicara sistem. Hari ini gak ada pembapaan, semua sistem. Semua pemain musik yang gak latihan gak boleh main besok. Wow. Yang terlambat gak boleh main. Wow. Yang gak pakai seragam gak boleh main. Itu sistem. Kayaknya gak begitu. Imam-imam harus mengerti betapa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Membawa tabut Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan. Ini bukan tugas kepada manusia. Ini adalah penyembahan. Dan itu yang harus terjadi. Dan ketika Daud mulai melangkah 6 langkah berhenti, itu pertobatan yang sangat besar. Berikan pada saya itu kayu bakar, satu aja. Satu. Ini adalah kayu bakar. Saya tadi pagi minta, tolong sediakan kayu bakar. Orang itu ketika sedang membangun mezbah, orang pertama akan membangun batu. Batu itu disusun menjadi sebuah meja. Setelah batu itu disusun menjadi sebuah meja, lalu orang itu pakai kayu bakar menjadi alas pertama. Kayu bakar ini ditaruh, lalu setelah kayu bakar menjadi alas pertama, atasnya itu ada ranting-ranting. Barulah domba yang akan dipersembahkan.
Domba itu harus disembelih. Nggak boleh si domba itu dibakar tanpa tidak disembelih. Domba itu setelah mati barulah api dinyalakan sampai habis. Tidak ada lagi bentuk dan berubah bentuk menjadi abu. Itu adalah mezbah. Saudara, kalau bicara tentang mezbah, ini gereja. Persaingan membuat kayu bakar ini menjadi kayu bakar basah. Ketidaksungguhan membuat kayu bakar ini basah. Segala sesuatu yang membuat api nggak menyala, itu mezbah itu pasti nggak berkenan. Engkau harus menjaga si kayu bakar. Suluh dalam hatimu, suluh dalam hidupmu. Supaya apa? Api dari Tuhan datang dan menghabiskan korban yang ditaruh di atasnya. Suluh ini adalah suluh yang penting. Jangan sampai suluh ini basah. Ada orang sudah basah, menaruhkan kotoran, menajiskannya. Urusan kayu bakar juga serius, karena di atasnya ada korban. Di atas korban ada api. Api itu yang membuat harum. Api itu yang menyenangkan Tuhan. Jadi betapa pentingnya urusan kayu bakar. Bukan urusan sekedar kayu, ini kayu bakar. Kalau gereja ada 10 orang pegang kayu dan menjaga kayu bakar supaya tidak basah. Lalu pemimpinnya, ayo kita bawa mezbah. Letakkan kayu hidupmu, letakkan suluh hidupmu, letakkan kayu bakar hidupmu. Ayo kita sama-sama menyembah. Ayo kita taruhkan mezbah ini di hadapan Tuhan. Maka lihat, kayu bakar ini adalah media. Api itu selalu datang dari Tuhan. Sisi Tuhan itu menaruhkan api. Seperti kisah Nadab dan Abihu. Dia mengambil api dari luar. Yang Tuhan mau api tetap dari Tuhan. Sisi api itu Tuhan yang menaruhkan dalam hati. Sisi kita menjaga suluhnya tetap bersih. Tetap kering. Tetap siap untuk kena api Tuhan. Itu hati kita. Hari ini boleh gak sih kalau saya mau kasih suluh ini kepadamu? Kepada pemimpin-pemimpin pelayanan. Engkau membawa kayu bakar masing-masing. Pemimpin-pemimpin pelayanan, setiap kali engkau melihat ada api unggun, setiap kali melihat ada suluh, ada kayu bakar, ingatlah perjalanan api Tuhan dalam hidupmu. Api itu akan membakar suluhnya. Gereja harusnya menyiapkan apinya. Dengan cara apa? Menyiapkan suluhnya. Dengan cara apa? Menjaga korban hidupnya. Saya mau kasih kepada Pak Gembala nih. Ambil. Ini untukmu ya. Saya mau kasih juga kepada Ibu Gembala. Ibu Gembala nih. Aku kasih ini suluh. Nih. Saya kasih Ibu Gembala nih. Ibu Gembala siapa lagi Bapak? Ada lagi? Siapa lagi dari tempatmu? Yehuda. Oke. Ini yang besar nih. Ini kayu bakar. Kamu jaga baik-baik. Ini untuk bintang film yang dari Hong Kong. Ini untukmu. Aku kasih kayu bakar. Pegang baik-baik. Aku juga mau kasih kayu bakar buat Ernie. Nih Ernie, aku kasih kayu bakar buat kamu. Aku kasih kayu bakar
buat adiknya bintang film. Ini bukan bintang film, kakaknya bintang film. Saya mau kasih buat Okta. Kamu jaga supaya kering. Biarlah ini menyala buat Tuhan. Ini aku kasih buat si Eni. Ini istriku. Ada satu gembala. Oh iya. Ini untuk Yoel. Yoel mana lagi? Oh, ada Yoel lagi. Oh tenang, ada sisa 2. Ini Yoel. Sesama Yoel. Ini Henny. Nih, jaga api Tuhan. Ini bukan jimat. Gak usah nanti dikasih pita, diminyaki, gak usah. Gak usah dibawa pulang juga. Boleh. Tetapi saya pengen engkau meraba-rabanya. Tanganmu harus meraba-raba. Raba-raba. Supaya kayu itu terasa kering. Gak boleh basah. Coba raba, yang benar, pegangin. Seperti itu suluh yang Tuhan mau dalam hatimu, dalam komunitasmu, dalam timmu. Pegang, karena nanti api Tuhan itu akan menyambarnya. Seperti Elia di Gunung Karmel. Pegang, pegang. Sampai tanganmu benar-benar menyatu dengan suluh itu. Semua sarafnya menyatu. Biar itu kenyang, tanganmu kenyang. Oh seperti ini ya, seperti ini. Harus jaga kering, jangan basah. Persaingan, kemarahan, kubu-kubuan, percekcokan, perseteruan, iri hati, gosip itu bikin kering, bikin basah. Nanti nggak nyala, tapi pegang, pegang. Pegang sampai tanganmu tuh kanan kiri pegang, rasain. Aku harus bawa suluh ini buat Tuhan. Suluh ini penting, suluh ini berarti, suluh ini akan menyalakan. Dan kalau ini menyala, banyak akan diubah oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa kalian semua. Tuhan, bawalah hamba-hambamu ini. Mereka mengalami satu dimensi yang baru. Ketika mereka masuk, ketika mereka melangkah dalam dimensi bahwa mereka disergap oleh dimensi itu. Ada pewahyuan yang baru, ada satu pengalaman yang baru, ada satu kerinduan yang baru, ada satu penyambahan yang baru. Dan mereka melihat api yang baru menyala dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hamba-hambamu ini menjaga apimu di dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Menjaga apimu dalam komunitas-komunitas yang dibangun oleh Tuhan. Dan biarlah mereka mengalami sesuatu yang baru di dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengalaminya. Dan alamilah apa yang baru ini di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Amin. Kembalilah. Siapa yang apinya menyala, mereka itu yang jaga suluhnya. Maka api itu akan menyala. Apa yang dinyalakan oleh Tuhan harusnya terus menyala. Tapi manusia memadamkan dengan cara apa? Suluhnya basah. Mari kita berdoa. Mari Tuhan berbicara terus lewat kebenaran ini. Menyingkapkan bagaimana hati seorang pemimpin dalam penyembahan. Hati yang terus mereka jaga, api yang harus mereka jaga. Hati penyembahan yang terus mereka nyalakan dan mesbah mereka tegak berdiri di hadapan-Mu. Apapun yang mereka alami, peristiwa apapun yang mereka hadapi, kami minta biarlah Engkau melihat bagaimana mesbah mereka tegak berdiri di hadapan-Mu. Dan apinya terus menyala, apinya terus menyala dan mengeluarkan keharuman di mata Engkau.
Biarlah kau memberikan kapasitas yang baru, kau memberikan satu kualitas yang baru dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa melihat betapa luar biasanya api Tuhan itu. Betapa mengagumkannya api Tuhan itu. Betapa ajaibnya api Tuhan itu. Dan itu yang mereka sukai seumur hidup mereka. Biarlah mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Api Tuhan menyala di dalam hati mereka. Dalam hidup mereka. Dalam orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang mereka layani. Biarlah itu terus menyala di hadapanmu sebagai persembahan yang menyukakan hatimu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.